على القاعدين درجة. Umur ya, kadang-kadang sudah makan, katanya belum makan. Namun usia Aisyah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin hari semakin insya Allah istilahnya berkemajuan, jumlahnya berkemajuan, aktivitasnya berkemajuan pula, mitra dengan pemerintah maupun dengan organisasi perempuan yang sama-sama kita punya satu tujuan, bagaimana Jawa Timur bangkit. Ya, yel-yelnya Jawa Timur kan Jatim bangkit. Nah, Aisyah salah satunya berada di situ, yang tentunya sudah banyak makan asam garam, gula juga. Gulanya juga ada. Jadi bukan hanya asam garam, tapi ada gula. Ya, musyawarah pimpinan wilayah Aisyah yang pertama pada periode ini merupakan kelanjutan dari adakan pada tanggal 15 sampai 17 Januari yang nantinya akan dilanjutkan yang telah kita kerjakan sekitar 2 tahun ini. Kemudian bagaimana berupaya untuk memaksimalkan program prioritas yang memang menjadi tahapan-tahapan. Setiap periode pasti ada tahapan-tahapan yang ingin diselesaikan. Untuk periode ini, pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur skala prioritasnya pada 3P: penataan, pendataan, dan pendanaan. Jadi penataan di sini ada penataan SDM. Kami masih menata jangan sampai ada rangkap jabatan yang nanti akan didiskusikan dalam sidang komisi. Kemudian penataan sistem, sehingga siapapun yang akan melanjutkan ketika sistem itu tertata, bukan sinten, tapi sistem yang berjalan, siapapun yang akan menjadi roda pada kepemimpinan maka akan berjalan dengan lancar. Ya paling bannya gembos itu biasa, kalau mobil kan begitu ya. Nah, berkaitan dengan pendataan, kita seringkali lemah di data, sehingga jumlah yang miskin di daerah ini itu ada berapa? Jamaah masjid yang masih belum bisa maksimal dari sisi ekonominya itu ada berapa? Karena kita punya yel-yel, ranting penting, cabang berkembang, masjid makmur dan memakmurkan. Ini bulan Ramadan, nanti ibu-ibu yang bagaimana kita berupaya. Jadi kalau pendidikan sekarang pendidikan itu Ramadan banyak belajar di rumah. Nah, fungsi masjid, bagaimana mereka kerasan di masjid, anak-anak ini menjadi PR kita bersama, bukan hanya Aisyah, tapi harus bersama-sama yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah pendanaan. Banyak kegiatan yang kita sharingkan dengan pemerintah agar supaya kita bisa membantu apa yang akan kita ciptakan bersama. Kalau di Aisyah Muhammadiyah itu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya, konsep masyarakat
Islam yang sebenarnya yang diharapkan dalam Al-Quran adalah di surat Al-A'raf 96, yaitu beriman dan bertakwa. Iman prestasi batin yang harus dibuktikan dengan prestasi lahir. Banyak bilang beriman tapi perilakunya tidak sejalan dengan apa yang telah diyakini. Sehingga dari Aisyah untuk bangsa, kaitan dengan salah satu komitmen dari hasil muktamar Aisyah yang terakhir adalah harus bersikap inklusif. Urusan kemanusiaan, nggak usah tanya agamamu apa, latar belakangmu dari mana. Ini yang diajarkan, yang diharapkan. Insya Allah ibu-ibu sudah hafal kecuali yang tidak. Iman, takwa, berakhlakul karimah, taat ibadah, bersikap tajdid, bersikap wasatiyah, tidak boleh tatarruf, hulu. Ya, itu di situ yang kita sampaikan. Jadi ada lagi amaliyah sholihah yang berikutnya adalah supaya sekolah. Saya kemarin ketemu anak itu 9 bersaudara, bapak ibunya sudah meninggal, kerja di salah satu amal usaha Muhammadiyah. Mbak, adik-adik mau gimana? Ya, alhamdulillah sudah sekolah semua. Ya Allah, seperti itu. Kalau kata Bu Ketum, pimpinan pusat Aisyah, di Aisyah 100%, di rumah 100%, di tempat kerja 100%. Jangan 100% dibagi. Ya, artinya sungguh-sungguh, jangan sering nanti ceklok, datang tengah-tengah hilang, jam 4 datang lagi, nanti diserang, tidak jadi berperang. Mudah-mudahan tidak ada yang pulang duluan nanti. Ya, ini insya Allah DP3AK sudah pernah. Novi dulu Pak ke sana, insya Allah juga. Iya, jadi bisa jadi 1 juta. Kita cari tambahan. Nah, maka terima kasih pada Igaba sudah terpilih kemarin yang begitu besar masukannya dari Rp2.000. Ya, ini tinggal nanti menyusul ligasi. Oke, terima kasih banyak. Kami dibantu rumah sakit juga demikian. Yang berikutnya adalah inklusi. Inklusi sering kami sampaikan, jangan sampai ada diskriminasi. Bukan hanya masalah difabel, tapi di sini kaitan dengan status sosial. Kaitannya dengan ada di sekolah anak yang pinter, ada yang terlambat. Jangan sampai bilang, oh ini pintar, tapi bisa. Karena kalau pintar ada bodoh. Ini kata-kata juga harus dikemas. Kami melatih guru seperti itu. Yang banyak ada bekerja sama dengan DP3AK juga. Ya, insya Allah ada 2 kota kabupaten yang mendapatkan kepercayaan dan itu kita kembangkan juga di daerah-daerah lain. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, 10 komitmen perempuan berkemajuan, ada kemandirian ekonomi. Ya, nanti kita juga bisa berjejaring bagaimana perempuan mau sedekah Ramadan jangan nunggu tangan di bawah, tapi bagaimana jadi perempuan juga tangannya di atas. Itu kemandirian ekonomi. Kemudian yang terakhir yang akan di launching hari ini adalah program unggulannya yang kemarin ibu-ibu yang mendampingi kami dari 8 kota kabupaten perwakilan Wilker mendampingi saya dan sekretaris untuk ikut tanwir,
di Komisi A yang banyak direspon masalah tarbiyatul mar'ah Aisyah. Ya, Jawa Timur berpikir dari syair lirik Maras Aisyah di tangan ibu, di telapak kaki ibu terbentang sorga, di tangan mulak nasib bangsa. Mau ada kekerasan laki-laki pada perempuan dan anak, kuncinya di perempuan. Karena laki-laki itu lahir dari rahim perempuan, yang harus didandani adalah perempuan. 100 untuk laki-laki, merasa dibela. Tapi perempuan harus dididik oleh laki-laki. Jadi kalau ada perempuan yang tidak benar, tanyakan kepada laki-laki bagaimana kalian mendidik istri dan anaknya. Nah, alhamdulillah, terima kasih PDA Kota Malang kemarin telah mewisuda kelas Ula dan Usta. Ya, jadi kemarin ada pergantian Igaba tanggal 8 di Kota Malang, juga ada wisuda tarbiyatul mar'ah Aisyah, pendidikan khusus terkait dengan perempuan supaya tahu dirinya itu seperti apa, karakternya perempuan itu bagaimana, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kenapa kok harus berkerudung, supaya itu bukan seragam sekolah, tapi karena Allah ingin melindungi, menjaga kehormatan perempuan. Jadi kami mencari akar masalah. Ketika ada persoalan yang ada di sekitar kita, ngomong kekerasan, ngomong stunting dan sebagainya, ayo dandani ibu. Karena itulah yang menjadi cita-cita luhur dari organisasi Aisyah yang lantang disuarakan oleh Ibu Monjiah dan Ibu Hayina ketika Kongres Perempuan pertama kali, yang satu bicara tentang persatuan, yang satunya bicara tentang martabat perempuan. Bisa ikut, yang akan nikah juga bisa ikut. Ada bimbingan perkawinan mereka yang sudah resmi daftar di KUA. Kita lanjutkan dengan launching buku panduan Tarbiyatul Mar'ah Aisyah. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Selanjutnya akan buku panduan TMA kepada pimpinan daerah Kota Probolinggo, pimpinan daerah Nganjuk, pimpinan daerah Surabaya, PDA Bojonegoro, PDA Sumeneb, PDA Kota Malang, dan PDA Ponorogo. Launching buku panduan Tarbiyatul Mar'ah Aisyah dan juga Biksa. Yang berfoto dulu. Kok mundur? Visi kita, visi dari pengembangan Aisyah. Kalau visi secara umum dari Aisyah sudah jelas turunan dari pimpinan pusat Aisyah. Namun di Jawa Timur kita mempunyai visi pengembangan Aisyah. Yang pertama adalah konsolidasi ideologis, kelembagaan. Yang kemarin kenapa saya munculkan di sini, karena ini menjadi amanah dan ini rangkaian dari aktivitas kita sebelum melaksanakan Muspimbil. Kemarin sudah kita ikut, kita yang ada ini adalah ya dari kita. Maka bagaimana kita bisa, meskipun dari kita, tetapi kita memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat luas, termasuk juga kepada pemerintah. Nah, alur pengajuan dana kegiatan seperti ini. Dan ibu-ibu semuanya nanti juga bisa membaca di buku laporan itu dan di Doma. Nah, ini bisa menjadi contoh ibu-ibu nanti di daerah. Pengajuan memegang kas operasional, jadi di masing-masing majelis lembaga itu ada pemegang kas. Nah, bagaimana? Kami menyepakati apa yang tertera di dalam buku
materi Komisi Muspimbil yang khususnya di materi Komisi B dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama adalah aturan tertulis dengan detail tentang rangkap jabatan. Yang kedua, posisi sosio sampai ke tingkat ranting sejajar. Iuran anggota Aisyah, pimpinan sampai DPP, nominal sampai kondisi di daerah. Kemudian, filantropi tentang berbagai model dan kaderisasi. Yang ketiga, sinergitas antar majelis dengan mengutamakan kolektif kolegial. Yang keempat, Koryang Toriba, BUEK, Iswara, dan sinergitas dengan pemerintah. Dengan pemerintah di sini maksudnya kita bisa dengan Pemda, dengan Pemkot. Kepingin terlambat, tetapi ada tambahan tentang survei penelitian, sehingga ini agak sedikit memakan waktu. Terima kasih dan akan kami bacakan agenda strategis Aisyah untuk Jawa Timur yang akan kita bagi dua karena ini panjang, Ibu-ibu. Yang pertama ada 6 agenda strategis Aisyah Jawa Timur. Di Komisi A ini adalah bidang pendidikan, kemudian bidang kesehatan, kemudian bidang kemiskinan dan ekonomi, keadilan hukum bagi semua, 6 mempromosikan perdamaian menuju keadilan. Yang pertama di bidang pendidikan, yaitu yang kedua pengembangan pendidikan inklusi yang berkemajuan, berkeadilan, yang merata, sinergi majelis maut dan kesehatan, LBSO, Ibadah dan edukasi. Mulai dari keterbatasan SDM-nya, kemampuan dan kompetensi yang kurang, waktu yang terbatas, sehingga dibutuhkan kaderisasi sehingga dibutuhkan proses kaderisasi yang memang harus diawali lebih awal lagi. Ngerti nggih Ibu? Nah, karena ini nanti akan berdampak terhadap rangkap jabatan tadi. Nah, SK yang sudah pernah kita kirimkan, nanti saya kirimkan ulang, yang sudah pernah kami kirimkan ke PDA, SK Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur tentang organisasi, diantaranya adalah bagaimana memaknai rangkap jabatan. Jadi dalam kondisi proses untuk ke sana, untuk bisa fokus 100% memang diawali melalui linear tadi yang sudah menjawab dari PDA mana, itu adalah penjelasannya. Yang kedua, masalah yang kedua atau hambatan yang sering itu adalah tentang pendanaan yang hanya sering mengandalkan kepada hibah pemerintahan. Nah, maka ini perlu adanya perluasan jejaring atau networking yang tidak hanya secara eksternal, internal juga harus dibangun. Ya, berarti internal itu dengan apa? Dengan PDM, bisa juga dengan Ortom, bisa juga dengan yang lainnya. Kalau di sana ada perguruan tinggi, PTMA, ya juga dengan PTMA, dengan amal usaha yang lain. Demografis, jangkauan daerah yang jauh. Tadi ada yang menyampaikan di puncak gunung, di pinggir pantai, begitu ya, sehingga sulit diakses. Nah, maka ini perlu adanya penguatan dan pengembangan cabang dan ranting yang sudah tadi dibahas di Komisi B. Bagaimana strateginya? Insya Allah tadi sudah diputuskan bersama ya Ibu. Kemudian yang keempat, minimnya dokumentasi sejarah atau riset tentang perkembangan Aisyah. Ya sudah pernah ada yang mencari jejak Aisyah di daerahnya masing-masing. Ini yang sudah bisa dikembangkan, yang belum monggo dimulai. Termasuk pimpinan wilayah Aisyah juga seperti itu. Kita sedang menelusur juga. Yang terakhir tentang digitalisasi atau data kelengkapan data yang sering belum dipahami bagaimana cara memasukkan, kemudian terkendala jaringan. Kalau kita ingin konsolidasi sering melalui online, ini yang kemudian menjadi satu hal yang harus kita sikapi melalui tadi yang sudah disidangkan di Komisi A, B, dan C. Penyanyinya Ibu Siti Asma, diiringi Ibu Yunwa.
Berkibarlah panji matahari, menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama. Islam pedoman hidup mayu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Mari beramalkan berdharma bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati, penuh karunia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati, saya muliakan Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Timur, Dr. Anda Rukmi MK. Selamat, Mas Selamat, DPR dari Madura. Dari Madura. Ya, selamat Mater Selangkong. Kurang produksinya, kurang 6 juta karena kurang tahun lalu. Kita impor tahun lalu jagung kurang. Kita impor garam tahun lalu 3 juta lebih ton, bukan 3 juta kilo Bu, 3 juta ton. Nah, kalau 3 juta ton tuh nggak muat ini PWM. Banyak sekali, jadi kurang produksinya. Tapi kita ini walaupun kita kurang pangannya, produksinya kurang, tapi sombong. Bener. Indonesia itu termasuk nomor 2 ranking dunia. Yang sombong, ranking dunia. Ya, jelas Quran itu kan tidak boleh makanan yang disia-siakan. Lah kita itu nomor 2 makanan yang dibuang-buang. Jadi kalau mangan itu makan, kadang-kadang 20% dibuang, nggak habis, nggak bersih. Itu jadi penyakit, jadi sampah. Kalau di kota menjadikan perkembangan tikus yang sangat cepat. Jadi kalau tikus mau habis, sebetulnya sampah makanannya nggak ada, bersih. Yang kedua, makanan yang masih bagus dibuang. Itu banyak juga. Jadi ada makanan yang masih bagus dibuang, ada makanan di piring yang sisa dibuang. Indonesia nomor 2, nomor 1 Ibu Arab Saudi. Padahal dua-duanya perintah Quran itu nggak boleh, temannya syaitan. Tapi dua-duanya, satu Arab Saudi, satu Indonesia.
Eropa nggak masuk, Tiongkok nggak masuk. Kalau Tiongkok itu kan nggak baca Quran, gitu. Nggak ada bulan Ramadannya gitu. Asia itu juga itu merubah budaya. Nah ini saya berharap ibu-ibu Asia itu ikut gerakan ini, ikut gitu. Hah? Dari kader Muhammadiyah hari ini, ya, kita sudah nggak impor beras lagi. Oh, sudah saya larang nggak impor beras lagi. Artinya cukup. Tadi kurang 3,6 juta, sekarang nggak impor lagi. Artinya cukup. Loh, gimana agar cukup? Oh, kerjanya berat, tidak mudah. Tapi kalau diceritakan di sini kan bisa 2 hari. Pokoknya kader Muhammadiyah yang Menko Pangan hebat lah, udah gitu aja udah. Ya, gitu. Saya kan udah berita kan, nggak impor beras lagi. Nah, kita impor 3 juta lebih. Tahun ini udah saya larang tidak boleh impor jagung lagi. Oh, gimana caranya? Kader Muhammadiyah, Menko Pangannya. Ya kan, nah dulu kan bukan kader Muhammadiyah ya, impor terus ya kan? Gitu. Nah, jagung 6 juta lebih. Ini lagi bingung. Ini lebihnya mau dikemanain, ya kan? Nah kita lagi cari biar diekspor lebihnya. Tadinya impor, sekarang kita ekspor. Satu lagi, garam yang untuk kita makan tuh impor juga. Tahun ini udah nggak impor lagi, cukup sudah, nggak impor lagi. Ya kan? Berikutnya gula. Nah, gula memang nggak impor tapi sih kurang. Tapi kurangnya sedikit. Paling kita akan impor yang untuk makan 200.000. Tadinya impornya jutaan, tahun ini mungkin ya nanti 200.000, kurangnya sedikit. Karena gula itu hanya di tempat tertentu, tempat ya. Kita intensifikasi tapi tidak bisa secepat seperti tanaman padi, jagung dan lain-lain. Ini kerjaan Menko Pangan, laporan kepada ibu-ibu. Karena layan kan karena anggota kader Muhammadiyah ya jadi. Ya. Jadi programnya ini melaksanakan apa namanya jadi saya semangat sekali karena yang kita laksanakan ini teologi al-maun. Beri orang miskin, beri makan orang susah. Jadi seluruh produksi itu kita mau kasih makan anak-anak kita. Tahun ini baru bisa 15 juta anak-anak yang dapat manfaat. Anak-anak kita IQ-nya rata-rata di bawah 80. Nah, mana bisa lawan Malaysia, mana bisa lawan Thailand. Mereka 120. Kenapa? Kurang gizinya. Makannya kurang. Apalagi kalau ibu-ibu hamil. Karena stunting, apalagi Bu ya. Stunting itu kan nggak bisa diobati. Nggak bisa. Stunting itu hanya bisa dicegah. Oleh karena itu ibu hamil harus makanan yang memenuhi standar gizi. Kalau gizinya kurang, anaknya stunting. Langsung EQ-nya rendah, fisiknya lemah, gitu. Jadi kita harus kasih makan agar produksi kita cukup. Kita kasih makan anak-anak kita. Ini pemerintah lagi usaha agar yang dapat manfaat itu 82 juta. Anak-anak kita gizinya udah cukup. Nah, diukur EQ-nya berapa, gitu. Jadi kita ukur semua nanti. Lah ini kan pekerjaannya teologi al-maun. Ini perjuangannya Muhammadiyah. Betul tak Bu? Ini yang saya perjuangkan bersama Pak Prabowo. Kira-kira itu. Makanya 15 tahun kalah terus ya, nggak apa-apa, sabar. Tapi ini kan udah menang ya toh. Walaupun kemarin Ibu Asia marahin saya nggak dukung Anies ya. Itu cita-citanya, bukan orang, bukan si A si B, tetapi cita-cita programnya. Satu, suasana pangan tuh rakyat, petani. Petani ini 30 tahun nggak diurus. Baru ini diurus. Inilah perjanjian kita sama Pak Prabowo. Gitu. Itu uangnya banyak. Kalau untuk seluruh anak Indonesia 420 triliun baru cukup itu. Baru bisa. Nah, oleh karena itu yang terakhir, karena ibu-ibu udah dari sore,
Mohon doanya agar ini bisa terlaksana ya Bu ya. Doanya ya Bu ya. Nah itu saja saya kira dari saya. Ini apa? Raker. Loh, milih poros toh.